Waspadai tanda-tanda gejala bahaya pada mata seperti mata tiba-tiba pandangan buram, nyeri pada mata, lalu terasa seperti kepala pusing atau pandangan mata hilang sebelah. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan pada dokter mata karena hal tersebut merupakan salah satu hal-hal emergensi yang terjadi pada mata. Mata buram yang wajib diwaspadai adalah ketika pandangan yang terasa kabur secara tiba-tiba atau ketika kita menatap sesuatu seperti ada kilatan-kilatan cahaya dan mata buram yang disertai rasa seperti sakit kepala serta pandangan-pandangan yang mungkin rasa buramnya kenapa cuman misalnya di bagian-bagian tertentu saja. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kita waspadai. Oke pemirsa, kalau kita berbicara tentang penglihatan kita, wah ini kan sekarang apalagi kalau sekarang itu relate banget sama sekarang 4.0 atau 5.0 ya. Maksudnya kayak teknologi itu semakin sangat berkembang, screen time kita lebih banyak, mungkin juga oral intake kita nggak mencukupi ya, kecukupan gizinya gara-gara mungkin makannya dan lain sebagainya. Sehingga sedikit banyak pasti akan berpengaruh ke vision atau penglihatan kita alias kualitas mata kita. Nah sebenarnya kenapa sih seseorang kadang-kadang ngerasain kayak matanya mulai agak-agak nggak jelas gitu ya, buram, ngeblur dan lain sebagainya. Ini gara-gara memang masalah usia kah? Atau mungkin gara-gara mungkin ya kayak matanya kering gitu ya, atau mata lelah, atau kemudian ya ada penyakit-penyakit yang selama ini mungkin kita kenal yang mengganggu mata seperti katarak atau hubungan dengan orang-orang apalagi ini nih kondisi di mana metabolik itu sekarang gangguan tuh lumayan banyak prevalensinya, salah satunya adalah diabetes yang katanya juga bisa mengganggu kesehatan atau kondisi mata kita. Nah hari ini kita akan mengupas tuntas kenapa sih, apa yang menyebabkan kenapa seseorang bisa mengalami mata buram. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu ya beberapa mitos atau fakta seputar penglihatan. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Widya Wira Putri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilanur Balaraja. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Wira, apa kabar? Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita akan membahas seputar mata buram. Ya, ini mata buram karena mungkin ada banyak faktor, tapi nggak ngerti ini faktornya apa aja. Nanti kita bahas mitos faktornya seputar penglihatan dari yang pertama. Ini kayaknya satu template dari saya lahir ke dunia ini ya. Gitu ya. Sampai sekarang kayaknya masih banyak ya anak-anak atau orang-orang terutama orang tua baby boomers atau millennials gitu ya yang percaya bahwa the more we eat carrot semakin penglihatan kita itu semakin kinclong gitu ya. Jadi kayak standarnya oke, kalau you mau punya mata yang oke, mata yang sehat, you harus makan banyak-banyak carrot, wortel. Betul nggak sih? Itu mitos ya. Oh gitu, kenapa jadi, tuh? Memang setiap orang dan setiap usia itu memiliki kebutuhan vitamin A yang berbeda-beda. Wortel kan digadang-gadang nih mengandung vitamin A, tapi lagi-lagi dia itu merupakan provitamin A. Jadi harus diubah dulu nih biar bisa jadi vitamin A. Jadi dia mengandung beta karoten memang. Nah, tapi setiap tubuh, misalnya kayak anak kecil, misalnya usia 6 tahun, 5 tahun, itu mungkin kebutuhannya sekitar 500 sampai 600 mikrogram. Dan itu cukup dalam satu biji wortel yang tergantung ukuran ya, itu udah mengandung itu. Dan kelebihannya pun itu nggak akan diserap tubuh, malah terbuang gitu. Jadi sia-sia kan kalau kita makan sekilo nih wortel nih, malah kebuang. Jadi dia akan menyerap yang sesuai kebutuhan tubuh aja. Ibaratnya butuhnya 10 tapi makannya 20 ya tetap aja yang diserapnya 10 aja. Betul. Gitu ya. Tapi sebenarnya kayak emang hanya berbatas pada wortel aja Kak Dok? Maksudnya entah sayuran atau buah yang lain emang nggak ada yang mereplace? For some cases mungkin ada orang yang kayak aduh dok saya sebenarnya pengen mata sehat kandungan di wortel tapi mungkin ada orang kayak saya baunya tuh agak apa ya kalau bahasa Jermannya itu langu gitu ya. Apa sih bahasanya? Kayak smell-nya itu agak kurang gitu. Maksudnya buah atau sayuran atau makanan yang lain bisa nggak sih mereplace posisi wortel? Sebenarnya kenapa wortel? Karena wortel ini kan salah satu yang common mengandung vitamin A gitu. Nah, lagi-lagi tapi pemerintah itu memang ada program
sendiri untuk vitamin A ini. Karena kan wortel ini cuman provitamin, jadi belum tentu nih diubah jadi vitamin A gitu. Kalau prosesnya nggak baik kan dia nggak jadi vitamin A gitu. Tapi pemerintah tuh ada program yang langsung ngasih vitamin dosis tinggi biasanya. Iya, biasanya untuk anak-anak kecil di puskesmas itu mereka bagi misalnya bulan vitamin A itu dikasih vitamin A dosis tinggi yang bagus memang untuk perkembangan mata anak gitu. Jadi kalau memang daripada makan wortel yang banyak nih, mendingan kalau misalnya di puskesmasnya nyediain vitamin A, mendingan ke puskesmas aja deh. Memang ada dia vitamin A yang menyediakan dosis tinggi yang lebih bermanfaat untuk tubuh. Gitu. Oh, berarti suplementasi itu penting nggak sih dong? Maksudnya kayak apalagi untuk anak-anak ya, maksudnya yang dalam masa tumbuh kembang itu penting, dan seberapa banyak tidak juga seperti real case-nya kita makan real carrot-nya. Maksudnya kayak kita semakin banyak minum suplementasi lebih bagus atau enggak? Jadi memang nggak semua suplemen itu dia bisa terserap ya sama tubuh. Tapi kan kalau misalnya wortel itu belum vitamin A, baru pro vitamin A. Jadi dia perlu dirubah dulu untuk menjadi vitamin A. Kalau di puskes yang disediakan itu memang real vitamin A. Yang pasti memang dibutuhkan gitu. Jadi belum tentu juga nih semua wortel yang kita makan akan diubah menjadi vitamin A. Gitu. Kemudian kita langsung aja makan yang emang vitamin A gitu. Oh, oke ya. Berarti memang itu provitamin A yang akan diolah, diproses lagi untuk menjadi vitamin A. Kalau memang ada program mungkin biasanya tuh program imunisasi dan teman-temannya gitu ya, untuk anak-anak balita itu juga mungkin ada program si vitamin A-nya juga ya. Oke, jadi penting ya vitamin A ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Nah ini sering banget karena mungkin banyak ya kegiatan charity yang melibatkan penyakit ini, di mana mungkin banyak pesertanya adalah orang-orang laula ya, orang-orang yang sudah senior gitu ya. Sehingga orang selalu mengasosiasikan penyakit ini itu penyakitnya lansia, yaitu katarak. Apakah benar bahwa katarak itu memang penyakitnya orang-orang yang aging gitu, penyakit degeneratif gitu atau gimana? Nah, jadi setengah mitos setengah fakta nih. Oke. Karena memang katarak itu common-nya buat orang yang udah lansia, tapi nggak menutup kemungkinan juga dari kongenital bawaan lahir atau dari anak kecil, atau misalnya karena konsumsi obat-obatan tertentu dia menjadi katarak. Jadi katarak itu nggak cuman buat orang yang udah usia aja sih, lansia. Tapi kalau yang non lansia kan memang ada beberapa kondisi khusus ya, seperti kongenital yang memang ya nggak tahu karena born that way aja gitu ya. Tapi kalau khusus yang untuk lansia dia kayak emang proses aging itu akan berisiko besar pada kondisi mata dan bisa berujung pada katarak kah? Karena gini, kalau memang iya berarti apakah semua lansia berisiko katarak gitu kan? Betul. Semua kita nih yang akan menua dia akan mengalami katarak karena degenerasi protein yang ada di lensa mata kita. Jadi itu memang ibaratnya bahasa gampangnya nih kayak uban rambut kan. Jadi kita semua akan ada uban. Nah sama nih kalau di mata kita semua akan mengalami katarak memang seiring dan bertambah usia. Oh, baik ya. Jadi memang kalau kita berbicara masalah umur ya memang akan bertambah terus, dan degenerasi itu akan terjadi. Maka salah satu organ yang harus Anda jadi concernnya adalah mata gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, Dok. Nah, ini dia, apalagi sekarang tuh lagi musim kemarau, debu banyak banget, orang sedikit banyak nggak refleks tuh sering ngocek mata gitu. Itu bisa merusak nggak kornea mata kita? Iya, betul. Jadi kalau kita mengucek-ngucek mata, itu lama-lama akan tergores bagian kornea mata kita. Atau yang disebut sebagai abrasi kornea. Jadi mata kita akan tergores, dan selain itu kita kan nggak tahu nih tangan kita bersih atau enggak. Nah nanti malah bawa infeksi ke mata. Dan selain itu juga kalau untuk anak kecil ya, dia kadang-kadang malah bikin dia malah bentuk korneanya. Iya, karena misalnya dia punya kebiasaan ngucek-ngucek mata, jadi bentuk korneanya dia bisa jadi keratokonus, walaupun banyak faktor yang menyebabkan itu ya, keratokonus itu kelainan pada kornea. Oh, nah Dok, kalau misal nih, sebenarnya kalau ada yang masuk gitu ya, itu harus diapain gitu kan? Kayak kita tuh refleks ya, kayak gatel Dok langsung ngucek aja gitu. Kalau misalnya kita udah nggak kuat banget, misalnya yang masuk tuh kayak misalnya kayak cabai kan pedes tuh yang masuk mata, itu ya harus
kita irigasi pakai air matang aja kalau di rumah. Ya, misalnya kayak minta tolong ada air mata nggak, jadi matanya itu diguyur pakai air gitu. Tapi kalau misalnya kayak debu, tubuh kita itu udah menciptakan refleks yang mengeluarkan air mata. Jadi nanti air mata kita itu yang akan menyapu debu itu. Tapi kalaupun memang misalnya kita saat bekerja, misal kemasukan kayak sesuatu bahan kimia atau misalnya kayak cabai misalnya kita lagi makan, itu kita buru-buru aja irigasi dengan air matang. Karena kalau kita pakai air mentah kan di dalamnya ada bakteri tuh, nanti malah jadi infeksi sekunder. Kalau air matang kita yakin bersih, kita irigasi pakai itu. Terus kalau kayak yang tadi kayak debu dia tidak perlu dikucek-kucek, dia akan ada sistem kayak air mata akan menyingkirkan itu ke pinggir gitu ya. Nah itu perlu nggak sih selama ini mungkin kayak apa perlu kita mendongak atau kayak kita gini-giniin atau gimana? Paling kedip-kedip aja, gini, kedip-kedip aja, nanti dia akan bergerak gitu. Karena ada refleks ya kan. Tapi sebenarnya kita kayak gini aja, misalnya nggak perlu kayak kedip-kedip banyak banget. Itu nanti dia akan tersapu. Oh gitu? Iya, tergantung apa ya yang masuk ke mata gitu. Tergantung gedenya juga ya? Iya, kadang-kadang kalau yang berobat yang masuk serpihan besi kan kalau kedip berkali-kali. Banget dok. Dia nggak bisa juga, jadi harus dibawa ke dokter mata kalau serpihan besi. Orang-orang yang kerja, semisal nih kayak ngelas. Ngelas biasanya. Ngelas? Iya, banyak banget pasien yang misalnya ngelas, dia nggak mau pakai kacamata tuh. Yang kelilipannya besi, serpihan besi. Jadi biasanya itu udah nggak bisa. Kalau dipakein air juga, segalan juga nggak bisa ya. Jadi harus memang ke dokter mata. Wah, serem ya kalau ngelas ya. Harus pakai kacamata. Oke dok, kita lanjut ya. Yang keempat ya, buta warna berarti penglihatannya hanya hitam dan putih. Nah ini sebenarnya saya juga berpendapat demikian dulu ya dulu. Jadi buta warna itu kayak kita ngelihat televisi hitam putih zaman dulu gitu. Nah sebenarnya yang dilihat sama orang buta warna ini kan sekarang kita lihat. Dokter ada abu putih, terus ini hijau gitu ya, terus itu kamera menyala warna merah gitu. Nah itu kan bagi kita yang tidak buta warna emang kelihatan. Nah buta warna itu kayak ya hitam putih atau enggak atau gimana sih? Jadi buta warna itu sendiri ada bagiannya. Ada buta warna parsial atau dia ada buta warna total. Nah kalau misalnya cuma melihat hitam putih itu kelainannya lebih kompleks lagi, dia namanya akromatopsia. Jadi dia hanya bisa lihat hitam putih. Jadi kelainannya itu di saraf mata yang membedakan warna itu kerusakan itu sangat besar gitu. Tapi kalau misalnya kita yang sering lihat ada orang yang buta warna itu kebanyakan yang parsial. Jadi dia bisa lihat warna tapi dia mungkin nggak setajam kita yang normal. Jadi mungkin dia susah membedakan antara warna hijau dan biru tuh. Biasanya kayak gitu sih. Dan kalau misalnya kita cek buta warna, biasanya tuh nanti akan terlihat bisa nggak membedakan ini angka berapa nih dalam ada yang lembar-lembaran itu biasanya biasanya gitu. tuh. Nah di situ nanti kelihatan. Biasanya dia sulit untuk membedakan. Oke. Tapi sebenarnya di pandangan dia itu ya sama kayak kita ada warna, sebenarnya ada warna. Betul. Cuman dia susah membedakan aja gitu ya. Betul, dia susah membedakan. Jadi nggak setajam penglihatan warna kita yang normal gitu. Karena saraf yang membedakan warnanya itu nggak setajam kita, nggak sebanyak kita yang memang penglihatannya normal. Gitu. Oke. Jadi bukan hitam putih ya. Bukan. Oke. Karena yang di pikiran kita mungkin banyak orang, termasuk saya dulu tuh berpikirnya seperti itu, ternyata enggak ya. Sama-sama ada warnanya yang parsial ya. Iya betul. Tapi hanya susah membedakan warna aja. Oke, kita lihat yang terakhir. Mata minus katanya bisa bikin sering kita pusing kayak bener gak sih mata minus terus sering bikin pusing gara-gara mungkin pandangannya kabur dan lain sebagainya, gimana tuh? Iya, jadi mungkin ya fakta ya, karena terkadang ketika mata kita minus dan kita nggak mau pakai kacamata, mata kita akan bekerja lebih dong buat memfokuskan gambar itu di mata kan. Lama-kelamaan jadi eye strain, kelelahan matanya. Akibatnya ya mata jadi nggak nyaman, jadinya pusing gitu. Lebih ke situ sih. Betul, jadi orang tuh kadang-kadang aduh dok saya nggak mau pakai kacamata, minusnya baru segini, takutnya nanti ketergantungan dok, takutnya nanti malah minusnya tambah terus dok. Nah itu gimana tuh kalau ada yang berapa? Kayaknya banyak ya. Iya. Sebenarnya kacamata itu kan mempermudah ya
untuk kita melakukan kegiatan. Kalau misalnya kita orang yang memang minus dan dia tidak menggunakan kacamata kan kasihan matanya dipakai terus-terusan mungkin kerjanya lebih berat dibanding kalau kita menggunakan kacamata. Akibatnya ya mata kita jadi gampang lelah gitu. Memang minus akan bertambah, tapi tergantung masing-masing orang itu sendiri gitu. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasien atau orang yang banyak suplemen vitamin D-nya dan kadar vitamin D dalam tubuhnya bagus, itu malah progresivitas minusnya itu lebih lambat dibandingkan orang yang mungkin defisiensi vitamin D ya, atau dia kegiatan outdoor-nya itu kurang. Karena kegiatan outdoor itu kan banyak vitamin D-nya ya. Kok vitamin D dok? Kayak selama ini mungkin mata kan vitamin A gitu. Kalau D kan selama ini kita pikirnya kayak ke tulang aja gitu. Vitamin D itu banyak banget efektivitasnya, salah satunya di mata itu. Dia bisa memperlambat progresivitas dari minus. Oh, berarti untuk yang punya mata minus, mumpung masih di awal-awal, banyakin minum vitamin D ya? Iya, tapi harus dicek dulu ya kadar vitamin D-nya. Oh, iya kalau sudah cukup sudah ya gitu. Karena kan mungkin bisa didapatkan dari non vitamin gitu. Iya, jadi betul. dari hal-hal yang lain. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin mata rabun ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kenapa seseorang bisa mengalami kondisi penglihatan atau matanya itu buram ketika melihat sesuatu gitu ya. Nah mungkin ada yang bilang apakah matanya gara-gara mata capek atau dry eyes atau mungkin karena beberapa kondisi yang lain hubungannya dengan mungkin metabolisme atau aging gitu ya. Karena kalau kita dikasih umur panjang ya alhamdulillah sebenarnya, tapi di satu sisi challenge juga ya ketika kita ngomongin kondisi organ salah satunya mata yang mungkin karena proses aging itu ada degenerasi. Nah kalau Anda mungkin punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, kenapa kok belakangan ini matanya agak burem gitu ya, padahal kayaknya usia masih 17 kayak saya gitu. Nah boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Widya Wira Putri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilanur Balaraja. Oke dok, mata burem. Burem ini jadi satu kondisi yang mungkin subjektif ya bagi sebagian orang. Buram itu sebenarnya yang seperti apa? Buram itu kayak nggak ngerti nih, buram, ngeblur, nggak jelas, berbayang, atau seperti apa sebenarnya kondisi mata buram itu gitu? Jadi kalau kebanyakan pasien yang datang memang bilangnya dok kok penglihatan saya itu nggak seterang yang dulu-dulu ya gitu. Nggak seterang ya, nggak setajam ya biasanya kalau orang tuh setajam-tajam penglihatan saya yang dulu. Jadi mereka bilang juga kalau ngelihat jauh itu jadi kabur gitu, kayak nggak jelas gitu. Kalau yang anak-anak berobat tuh biasanya kayak nggak bisa baca papan tulis gitu. Biasanya yang datang gitu sih kalau kabur. Itu biasanya itu satu progresivitas yang lama atau mungkin gara-gara habis aktivitas tertentu nih, atau habis mungkin kayak screen time banyak banget, lama banget sehingga akhirnya berubah jadi buram? Bisa dua-duanya. Jadi kalau misalnya minus pasti dia progresivitasnya panjang. Jadi misalnya dulu perasaan bisa nih lihat jauh ke papan tulis kayak masih jelas, kok sekarang kok udah nggak jelas lagi. Nah biasanya kalau minus tuh dia emang progresnya agak panjang. Tapi kalau misalnya kayak misalnya kita kebanyakan screen time, terus kan lagi-lagi kalau kita terlalu fokus kita lupa berkedip akibatnya matanya kering. Nah itu memang mata kita jadi kelelahan atau strain, jadinya kita jadi pas ngelihat ke seling tuh kok kayak kabur ya gitu. Tapi ketika kita berkedip lagi terus kita ngelihat jauh lagi, mungkin penglihatan kaburnya itu jadi berkurang gitu. Nah sebenarnya gini, kadang-kadang tuh orang karena proses apalagi yang panjang gitu dok ya, kadang kan kita merasa bahwa tubuh kita sudah adaptif dengan kondisi ya gitu ya. Kayak udah terbiasa nih mengompensasi apa yang dulunya mungkin jelas sekarang agak kurang jelas gitu. Kadang-kadang orang nggak sih dok bahwa sebenarnya penglihatannya itu sebenarnya perlahan-lahan buram gitu. Karena kan
panjang ya, sifatnya tahunan gitu ya. Kalau bahasa Jermannya itu sakit oke lah gitu. Tapi kalau ke prosesnya panjang banget kan kadang-kadang orang nggak ngeh gitu. Iya, jadi memang betul Mas. Kebanyakan dari kita ini nggak ngeh, memang karena kan progresnya itu panjang ya. Jadi mungkin dia baru ngeh, misalnya nih ada mata salah satunya lebih terang gitu. Misalnya dia iseng-iseng nutup matanya gitu, kayak kok salah satunya ada lebih terang ya? Kok jadi yang sebelah sini lebih buram? Nah itu biasanya mungkin datang ke dokter mata gitu. Bahkan memang kayak anak-anak kecil ya terutama tuh orang tuanya juga mungkin nggak terlalu perhatiin, itu datang tuh udah telat gitu. Jadi memang udah datang dengan minus yang cukup tinggi karena lagi-lagi otak kan beradaptasi. Walaupun dia buram tapi otak ngelihatnya kayak apalagi kalau salah satu matanya dia lebih terang, dia otak akan cenderung lebih memilih mata yang lebih terang. Jadi mata yang penglihatan lebih buram dia akan jarang ibaratnya mengambil impuls pesan atau pesan dari mata yang buram itu. Jadi dia cenderung dominan ngambil dari mata yang terang. Jadi neglected ya, jadinya nggak ketahuan gitu. Sama tuh saya juga kadang-kadang sering baca, terutama untuk yang anak-anak ya Dok ya, kalau matanya ada masalah itu kayak orang tuanya sudah mulai notice kok ini nilainya semakin hari semakin buruk. Betul. Ya, prestasi akademiknya mulai menurun ya, itu juga bisa berpengaruh nggak gara-gara mungkin nggak sesimpel sih, maksudnya dari pandangannya itu ke papan tulis dan segala macam itu nggak oke gitu. Betul banget. Jadi memang malah yang bikin datang tuh karena prestasi mulai menurun, terus gurunya di kelas itu bilang kontak mamanya misalnya kayak, "Ma ini kayaknya kesulitan deh untuk melihat papan tulis ternyata," gitu. Malah kadang-kadang yang di rumah nggak ngeh juga dari gurunya sekolah. Apalagi sibuk gitu ya. Tapi kan sebenarnya gini Dok, apalagi anak-anak ya, yang notabene kita pikir kayak tumbuh kembang masih bahasanya belum ya aging sih, tapi kayak early untuk bilang aging kan, maksudnya bertambah umur. Maksudnya kayak organnya itu masih fresh, matanya itu tidak secapek kita yang sudah ya kita masih muda juga sih sebenarnya gitu ya. Maksudnya yang sudah berumur gitu itu kan kayak kenapa bisa gitu anak-anak juga gitu. Iya, jadi memang ada anak-anak yang emang keturunan dari orang tuanya minus. Nah biasanya nurun nih ke anak. Jadinya dia ikutan minus juga, jadi dia ikutan matanya kabur. Dan anak-anak itu dia masih berproses loh, bola matanya perkembangannya. Jadi kalau misalnya pada saat dia umurnya di bawah 6 atau di bawah 9 tahun, itu dia masih akan terus berkembang bola matanya. Kalau dia nggak dapat rangsangan cahaya atau penglihatan yang terang, maka perkembangan bola matanya pun akan perkembangannya nggak maksimal gitu. Jadi memang usia anak-anak tuh penting banget ya, kita harus tahu dan harus diperiksa sebenarnya ke dokter, terutama preschool itu untuk tahu nih bagus atau enggak penglihatan matanya. Karena kalau misalnya itu terabaikan, perkembangan matanya pun dia akan nggak maksimal. Tapi itu pure murni kongenital Dok? Atau gara-gara habit aja gitu? Habit mungkin hanya beberapa persen, tapi kalau untuk anak kecil itu bawaan lahir bisa, atau karena dia memang keturunan dari orang tuanya dua-duanya ada minus gitu. Karena kan sering saya juga lihat ya, maksudnya satu keluarga itu bapak ibunya pakai kacamata, anaknya juga pakai kacamata, bahkan udah tebel-tebel banget kan. Betul. Kayak kasihan banget dari kecil gitu ya, akhirnya ya mau nggak mau pakai kacamata karena memang kebutuhan gitu. Betul. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya Dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar mata buram. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Widya Wira Putri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilanur Balaraja. Oke Dok, kita lanjut lagi. Nah sebenarnya penyebab terbesar kenapa seseorang bisa mengalami buram yang akhirnya nanti
menuju ke sana, menuju ke sini gitu ya. Itu murni dari tadi sempat kita bahas juga screen time kah, congenital kah, atau kayak kalau congenital kita nggak bisa ngapa-ngapain ya dok ya, karena memang terlahir seperti itu gitu ya. Screen time adalah sesuatu yang bisa dimodifikasi meskipun banyak sekarang yang excuse, dok gimana pekerjaan saya membutuhkan itu, dok anak saya sekarang tuh belajarnya lewat gawai terus gitu ya, nggak mungkin enggak karena kan sekarang udah teknologi maju gitu ya. Nah atau ada hal-hal yang lain kayak, oh dari apa yang jadi asupannya gitu ya, atau mungkin dari misal nih pekerja lingkungan sekitarnya gitu ya, dimana mungkin paparan sinar matahari secara langsung dan lain sebagainya, itu faktor-faktor risiko apa aja yang mungkin selama ini ada di sekitar kita atau kita alami atau kita lakukan, kita nggak nge bahwa sooner or later itu bahkan merusak mata kita gitu dok. Jadi memang banyak faktor risiko yang mengakibatkan terjadinya, kalau ini mata buramnya kasusnya misalnya kayak mata minus ya, karena mata buram itu banyak banget penyebabnya gitu. Nah kalau misalnya dia mata buramnya karena misalnya minus, itu minus atau hipermetrop gitu, itu biasanya dia memang kalau misalnya faktor risiko terbesar tuh karena genetik ya. Genetik bisa karena orang tua dua-duanya pakai kacamata, risiko terbesar anaknya pakai kacamata. Jadi kalau misalnya kita dua pakai kacamata, lebih aware ke anaknya nih takutnya. Oke. Nah selain itu memang screen time juga bisa. Tapi screen time itu karena penyebabnya karena mata kita terlalu fokus. Jadi dia lama-lama matanya terfokus. Jadi lama-lama dia akan mengakibatkan terjadi pemanjangan bola mata gitu. Ya matanya jadi minus gitu. Karena eye strain ya yang berlebihan dia mengakibatkan matanya tuh jadi minus gitu. Makanya screen time itu dibatasi dan ada rules-nya gitu. Oh, ada rules-nya dong. 20. Jadi 20 menit screen time, terus kita selingi dengan 20 feet atau 6 meter ngeliat jauh selama 20 detik. Selama 20 detik? Iya. Ngeliat jauhnya itu harus yang, kan selama ini kayak harus yang ijo-ijo nih dok. Gitu. Di studio nggak ada itu green screen. Ada yang hijau kan katanya hijau itu bikin seger gitu. Sekarang di studio ini rata-rata hitam tuh gitu. Ini gimana nih? Yang penting ngeliat jauh aja sih, nggak harus yang ijo-ijo. Harus yang hijau ya. Oke. Apa kalau perlu yang merah ada gambar Soekarno Hatta, lebih seger sih itu ya. Iya betul. Oke. Tapi kalau misal kayak untuk kayak asupan nih. Nah sekarang kan banyak nih anak kecil. Ada risiko kongenital, screen time-nya banyak. Karena di rumah kadang-kadang orang tua, aduh udahlah yang penting diam ya. Di sekolah juga pakai gawai. Makanya picky eater gitu kan. Wah aduh double tuh dok. Nah itu pengaruh nggak dari oral intake-nya itu? Intake mungkin dia berpengaruhnya itu nggak terlalu signifikan ya dibanding dengan faktor-faktor resiko yang udah dibahas sebelumnya itu. Oke. Jadi tidak semasif dari yang lain. Iya benar. Kalau untuk yang pekerjaan outdoor dok, di mana paparan sinar matahari kan katanya, aduh kelamaan di luar matanya jadi capek banget nih gitu. Jadi kalau misalnya dia kerja di luar, kalau dia malah lebih enak ya matanya kalau misalnya dia kerja outdoor, karena dia kebanyakan tuh kan ngeliat jauh dibanding sama kita yang depan komputer terus nih. Iya, kalau kita depan komputer kan matanya lebih cenderung untuk mengalami digital eye strain atau kecapean. Gitu. Sama kalau di ruang ber-AC dok, kan matanya jadi kering nggak sih? Betul, jadi kering. Karena kalau misalnya AC kan, apalagi kalau misalnya di ruang ber-AC dan kita bekerja di depan komputer, nah kita kan fokus terus tuh, lupa berkedip, jadinya matanya jadi kering, lebih gampang untuk kering. Nah itu ya, jadi tidak berbatas pada yang kerja outdoor ataupun indoor ya, tetap sama-sama ada risiko seperti itu. Jadi tetap harus, mungkin Anda yang back office dan di depan layar ada rumusnya tadi 20-20-20 ya. Oke. Nah dok, yang sering banyak, tadi kan dokter menyebutkan mata buram itu kondisinya banyak banget ya. Jadi ini terlalu luas kalau kita berbicara mata buram. Tapi kan beberapa, mungkin ada dua sih yang paling banyak orang ngomong seputar mata buram, yaitu minus sama silinder ya. Tadi sempat dibahas minus dan silinder. Nah kan kita selalu melihat bahwa kalau silinder itu kayaknya identik sama orang-orang yang sudah mulai senior lah ya, saya nggak mau ngomong tua ya, senior gitu ya. Terus kemudian minus itu untuk yang dan lain sebagainya. Itu memang dibagi seperti itu kah minus dan silinder, atau at some point ya sama aja, nggak ada pembeda dari range usia, jenis kelamin dan lain sebagainya, minus dan silinder gitu? Sama sih. Jadi memang
Nggak ada perbedaan. Jadi memang beberapa pasien aku, anak kecil juga bahkan dia silindernya 3 gitu. Jadi memang silinder itu nggak menutup kemungkinan kita temukan pada anak-anak kecil gitu. Sama seperti minus. Oh, berarti tidak berbatas pada usia ya? Betul. Nah sebenarnya kalau minus dan silinder ini perbedaan visionnya, penglihatan dari orang-orang yang mengalami minus dan silinder ini apa sih dok? Kan orang kayak, dok sama-sama burem kan? gitu atau gimana? Jadi gini, memang kalau misalnya minus itu kita kabur ngeliat jauh. Tapi kalau misalnya orang yang silinder, mungkin dia bisa jelas ngeliat tapi berbayang gitu. Jadi kayak kok kayak ada 2 gitu ya, kayak berbayang gitu, kayak nggak jelas gitu, nggak satu titik gitu. Paling ya kalau silinder itu sih keluhannya mereka berbayang datangnya. Untuk lihat deket dok gimana kalau mereka? Ngeliat dekat ya mungkin nggak terlalu kelihatan ya pas ngeliat dekat. Tapi biasanya lebih terasa itu pada saat dia melihat jauh gitu. Misalnya ngeliat jauh kok jadi berbayang, tapi kalau ngeliat deket sih kebanyakan pasien nggak banyak yang ngeluh untuk silindernya juga. Tapi ngerasanya kurang nyaman mungkin, kayak pusing ya dok gitu, gampang pusing gitu. Kalau misalnya ngelihat baca buku nggak nyaman gitu, kebanyakan gitu sih. Terus kalau gini dok, ada beberapa yang nggak ngerti nih. Dulu itu kalau kita lihat kayak di TV ada film, orang baca buku di tempat tidur dengan lampu yang temaram gitu ya. Nah itu kan kayak identik banget kayak untuk membuat, mungkin niatnya dulu adalah biar matanya lelah, jadi ngantuk kan gitu. Nah sebenarnya itu efeknya baik nggak sih kalau kita baca di tempat yang penerangannya itu agak kurang gitu? Iya, jadi kalau penerangan kurang kan mata kita jadi capek ya sebenarnya, jadi kayak kita, jadi otot mata kita jadi keras lagi nih sebelum tidur nih, karena kan berusaha memfokuskan kan, mencari apa nih, nggak tulisannya apa ya gitu kan, secara nggak langsung gitu otak kita mikir ini apa ya, berusaha memfokuskan gitu. Jadi malah mata kita malah jadi nggak nyaman, lama kelamaan malah jadi pusing ya kayaknya kalau baca tempat gelap kayak gini, karena kan sulit ya untuk mengenali huruf-hurufnya, atau mungkin mata kita bekerja lebih ekstra gitu, jadi malah jadi nggak nyaman. Gitu. Oke. Kalau bisa yang terang sekali nih dok ya? Iya, terang aja, pas mau tidur baru kita matiin lampunya gitu. Betul. Sama ini dok, kalau ngomongin screen time, brightness, itu pengaruh nggak? Pengaruh, karena kalau misalnya terlalu terang mata kita capek nggak sih? Kalau terlalu terang dan terlalu gelap ya. Kalau terlalu terang kita jadi mata kita jadi kelelahan karena paparan sinarnya terlalu berlebihan kan. Kalaupun memang kita redupin, kita juga jadi kayak apa ya gitu kan. Jadi mata kita juga jadi kecapean juga. Jadi ya bagus brightness-nya diatur yang sesuai aja. Sesuai aja ya. Oke. Sama terakhir dok, sebelum kita break. Kan kadang kalau kayak mungkin ya beberapa ada kasus, mungkin saya juga salah satunya, kalau lama gitu ngeliat HP atau segala macam atau lihat komputer, terus kemudian ada kejadian situ, terus tiba-tiba mau lihat tapi kayak agak bebayang dulu, tapi berapa detik dia akan clear gitu. Betul. Itu menuju ke minus silinder atau sebenarnya pas lagi capek aja untuk memfokuskan mata atau gimana? Betul. Jadi memang kemungkinan terlalu fokus melihat suatu objek. Terus Mas lupa nih nerapin 20-20-20. Jadi ya akibatnya gitu, pas kita mungkin beralih melihatnya, jadi penglihatan kita jadi sempat buram dulu, karena itu adaptasi sih Mas, adaptasi normal mata kita. Normal itu berarti ya, karena betul. terlalu fokus pada satu poin. Jadi ketika kita melihat poin lainnya, jadi dia beradaptasi melihatnya kayak sempat buram dulu, tapi betul, nanti kayak beberapa detik mungkin kayak clear sih seperti biasa, tapi kayak takut apa ini menuju ke minus silinder dan sebagainya. Ternyata fokus ke satu titik dan mencoba beradaptasi ke titik yang lain. Betul. Ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar mata buram. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Widya Wiraputri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilha Nurbala Raja. Oke dok, kalau misalnya ada orang ya, entah anak-anak ataupun remaja, dewasa ataupun menuju lansia yang
matanya sudah mulai agak-agak buram. Nah, karena kan banyak orang yang kemudian permisif dengan keadaannya, kayak ya udahlah masih bisa ngelihat ini kan gitu ya, masih bisa lah jalan dan lain sebagainya. Nah, kalau akhirnya kondisi ini terus-menerus dibiarkan gitu ya, apa sih worst skenario ketika orang itu pandangannya semakin lama semakin buruk di luar kualitas hidupnya yang pasti menurun ya? Dalam artian kayak ada nggak komplikasi atau kondisi yang mungkin aja akan jadi time bomb yang dimana kayak waduh ini nanti akan jadi bom waktu, nanti matanya bisa begini bisa begitu, mungkin hubungannya dengan saraf di mata kayak dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau misalnya kasusnya ini adalah seperti kasus mata kaburnya itu karena mata minus ya, karena minus atau hipermetrop atau silinder, ya, itu kalau misalnya tidak terobati, apalagi anak-anak, dia akan mengakibatkan amblyopia atau mata malas gitu. Karena matanya terbiasa menerima impuls atau gambaran yang memang nggak jernih gitu. Oh, ini ya gambaran yang sebenarnya gitu. Jadi dia otaknya menjadi malas gitu. Jadi lama-lama matanya pun jadi malas. Itu untuk pasien-pasien yang memang dia minus atau silinder yang tidak terkoreksi atau hipermetrop yang tidak terkoreksi. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang memang dia matanya kabur, misalnya karena retinopati diabetik atau memang karena katarak gitu misalnya. Kalau misalnya dia memang karena gangguan sarafnya, kalau retinopati nggak segera ke dokter, nanti gangguan sarafnya atau retinopatinya itu dia makin parah gradingnya gitu. Kalau misalnya tidak tertangani, akibatnya yang mungkin kalau misalnya dia itu bisa datang lebih cepat, prognosis atau kemungkinan terjadi penyembuhannya itu lebih besar, tapi karena dia abaikan, jadinya dia malah jadinya buta permanen gitu. Kalau retinopati. Nah, atau kalau misalnya kasus-kasus katarak gitu. Untungnya kalau katarak ya kabur, dia kataraknya ya makin keras, akibatnya dia memang lama-lama jadi nggak melihat. Tapi untungnya kalau memang pasien katarak dia memang lensanya sudah keruh tapi saraf matanya masih baik, pas kita selesai operasi dia akan kembali normal lagi penglihatannya. Tapi kalau misalnya pasien retinopati yang kayak tadi, dia sudah kabur, terus dia keluhannya dia nggak peduli gitu, didiamkan aja, akibatnya kekambuhannya sudah makin parah, kemungkinan di operasi pun hasilnya mungkin tidak baik gitu. Karena mungkin kondisi diabetesnya juga ya semakin buruk, gula darah tidak terkontrol dan sebagainya. Juga pengaruh ya dok ya? Iya, sangat pengaruh. Makanya kalau ada penyakit-penyakit metabolik benar-benar harus dijaga ya, karena tidak hanya berhubungan sama diabetesnya aja, tapi mengganggu organ-organ yang lain termasuk mata gitu ya. Akhirnya sebelum lanjut, ini ada yang DM di Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Ibu Nina. Dok, saya ngerasa penglihatan makin kabur pas malam hari nih. Apa ini tanda masalah pada mata? Pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan? Oh, pas malam nih dok, atau pas lagi nyetir? Oh, sampai kalau lagi, nanti aku sih mau tanya. Jadi kepikiran nih gara-gara pas malam dok gimana? Apa gara-gara gelap bu? Ya malam gelap sih. Gimana? Jadi memang mata kabur saat malam hari ini butuh pemeriksaan lebih lanjut ke dokter. Karena lagi-lagi mata kabur itu ada banyak sekali faktornya. Apakah disebabkan karena miopia, ataukah disebabkan karena silinder, atau hipermetrop, atau mungkin lebih parah lagi karena ada permasalahan di saraf matanya gitu. Jadi memang harus periksa ke dokter mata untuk mencari tahu nih penyebab mata kaburnya apa. Oke. Kalau nih, mumpung ini ya, ingat ya, kalau kayak orang tuh dok, nyetir malam terus ngelihat kayak lampu dari depan tuh kayak berpijar, berpendar gitu kan, itu apa ya dok? Coba dicek, mungkin ada silinder kali matanya. Gitu. Bagusnya memang dikonsultasikan ke dokter mata, karena kan kayak yang saya bilang tadi, keluhan mata silinder itu pasien mengeluh kalau bayangan jadi kayak benda itu kok jadi berbayang gitu. Nah mungkin pada saat kita melihat lampu mobil itu dia jadi kayak berpendar gitu ya. Karena sering saya lihat orang-orang bikin konten gitu ya, itu tuh gitu kan, lalu apalagi sekarang tuh banyak itu yang pasang lampu mobil yang
tar membahana itu ya sinarnya gitu Iya, ya. iya, Jadi iya. memang harus benar-benar diperiksakan. Oke, semoga tadi ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Nina dan semoga bisa langsung diperiksakan gitu ya. Karena mungkin kondisinya takutnya jauh lebih buruk seperti Iya, itu. Tapi betul. sebenarnya kalau kayak nggak ngerti tapi tadi kita usianya Bu Nina ya berapa Oh iya, gitu betul. ya. Maksudnya itu pengaruh juga nggak sih dok? Atau ada khasnya kayak semakin bertambah umur, malam atau ketika mungkin kita menganalogikannya karena malam itu pencahayaan kurang, itu juga pengaruh. Bisa, pencahayaan kurang juga bisa. Jadi siapa tahu Bu Ninanya juga memang udah usia, jadi siapa tahu mungkin dia ada katarak juga. Betul. Banyak pasien aku katarak, dia bilang komplainnya sih makin malam makin kelihatan kabur ya dok. Tapi ada juga dia yang kalau malam lebih nyaman, kalau siang dia lebih kabur. Jadi tergantung jenis kataraknya sih. Tapi sebenarnya kalau ada kayak mata burem gitu ya, kan selama ini mungkin kita kelihatannya kalau kita berkaca gitu ya, di cermin gitu kayak ada nggak sih kita bisa ngeliat sendiri nggak sih dok? Mungkin kayak ada bercak atau kayak awan, kalau itu kan khas ke katarak ya. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. Selain itu kalau mata burem itu kelihatan di mata nggak sih? Enggak, kelihatannya normal aja gitu. Tapi ketika dicek ternyata pas ngeliat jauh nggak maksimal gitu penglihatannya gitu. Oke. Jadi memang harus diperiksakan karena kita bukan dokter ya. Harus periksa ke dokter mata gitu ya untuk memeriksakan kondisi matanya seperti apa. Oke ya Bu Nina, semoga bisa menjawab pertanyaan. Dan kalau kurang yakin gitu ya ingin ini langsung ke dokter mata ya. Betul. Untuk menentukan sebenarnya ini kondisinya seperti apa. Apakah normal karena kecapean aja atau mungkin memang ada kondisi-kondisi yang lain yang harus segera diperiksakan ke medis. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar kenapa kita bisa mengalami mata buram. Apakah ada kondisi-kondisi khusus atau mungkin mata Anda capek aja ya. Kita masih bersama dengan Dr. Widya Wira Putri SPM, dokter spesialis mata dari Rumah Sakit Ilanur Balaraja. Oke dok, sebenarnya kalau kita ngomongin kayak mata yang buram gitu ya, kan mungkin orang tadi sempat kita mention juga sangat subjektif. Nah, ketika kita ngerasa, dok saya kayaknya punya faktor risiko ya, usia saya segini, mungkin saya ada gula juga dan lain sebagainya. Nah, untuk pemeriksaan mata itu, kan selama ini mungkin kita pemeriksaan kok lagi MCU gitu ya dari kantor gitu ya. Tapi kayak ngerasa kayak, oke kayaknya mata saya udah faktor risiko kayak gini. Saya ke dokter mata, tapi kan saya nggak, maksudnya kayak belum mau pakai kacamata, belum merasa minus dan lain sebagainya. Sebenarnya pemeriksaan mata itu apa yang harus dilakukan, screeningnya untuk mengetahui bahwa mata kita ini visinya masih oke atau enggak. Atau sama halnya ketika kita mau periksa mata minus dengan alat yang diukur matanya dan lain sebagainya, itu pemeriksaan ada beda atau sama? Jadi kalau misalnya kita untuk pasien-pasien yang begitu, biasanya kita datang itu memang kita periksakan autoref dulu. Jadi tergantung nih, kita kan anamnesis dulu ya, kita tanya keluhan kaburnya gimana gitu. Nah kalau misalnya memang dia karena yang rabun jauh seperti miopia, hipermetrop atau silinder, itu mungkin dia bilangnya hanya kabur aja gitu. Kabur dok melihat jauh ke papan tulis gitu. Nah jadi kita nanti periksa nih dengan menggunakan alat yang namanya autoref untuk mengetahui berapa minusnya, berapa silindernya. Tapi kalau misalnya memang dia ada keluhan lain, seperti misalnya dia bilang, dok ini saya melihat jauh, terus tapi disertai dengan adanya gambar seperti kilatan cahaya gitu. Kita harus cek tuh saraf belakangnya, takutnya sudah ada kerusakan pada saraf matanya. Atau misalnya memang pasiennya bilang, dok saya kabur terus kok kayak ada rambut-rambut gitu lewat, terus memang saya ada riwayat diabetes. Nah itu wajib banget untuk kita periksa saraf matanya. Kita teropong saraf matanya untuk kita tahu nih gimana keadaan saraf mata yang buat kabur karena ada kelainan refraksi kah seperti minus, hipermetrop atau silinder, atau memang karena kelainan sistemiknya seperti diabetesnya atau hipertensinya gitu. Itu yang paling bahaya sebenarnya apa sih dok? Maksudnya kayak dari, terutama untuk yang efek ke sarafnya itu murni dari kayak penyakit metabolik seperti diabetes, retinopati diabetik kah? Atau ada beberapa kondisi yang lain yang juga
ya sifatnya kita nggak ngerti ya, yang sifatnya traumatik gitu sehingga akhirnya bisa merusak saraf mata gitu. Betul. Banyak faktor. Misalnya kayak diabetes tadi bisa. Terus yang kedua yang urgent juga dan berbahaya juga adalah namanya ablasio retina gitu. Jadi keadaan retina itu lepas gitu. Nah itu tuh bisa dialami dengan orang-orang yang high myop biasanya. Atau memang orang-orang yang misalnya mengalami trauma atau kecelakaan. Misalnya kayak orang-orang suka nih main badminton atau padel, langsung kena ke matanya. Waduh. Iya, nah itu resiko besar bisa terjadi misalnya ablasio, jadi sarafnya lepas. Jadi bisa keluhan matanya tiba-tiba kabur atau seperti tertutup tirai. Nah kalau saraf mata udah mulai rusak atau lepas kayak gitu masih bisa dibenerin nggak sih dok? Operasi, jadi dia sangat ditentukan oleh the golden period. Jadi semakin cepat operasi itu dia prognosisnya semakin bagus sih. Akankah bisa reversible kembali seperti semula fungsinya? Tergantung tingkat kerusakannya ya. Kalau misalnya kerusakannya parah, mungkin bisa lebih baik, tapi untuk kembali ke balik awal itu agak sulit. Tapi kalau misalnya dia mungkin sekitar misalnya dia saraf yang lepas tidak terlalu banyak, misalnya sedikit 15 atau 25%, ya mungkin dengan operasi dan golden period ya, waktunya segera, prognosisnya akan lebih bagus dibanding yang kerusakannya lebih parah. Oke, jadi memang harus lebih awal ya, atau kerusakan juga harus diperhatikan. Nah sekarang dok, kalau misal mata buram, orang kan mungkin salah satu solusi yang paling banyak digunakan adalah kacamata. Tapi orang kayak, dok akankah saya pakai kacamata seumur hidup? Maksudnya selain kacamata ada opsi yang lain nggak sih dok? Misal kayak kontak lens salah satunya sih, cuman maksudnya kayak itu kan tetap pasang lepas ya gitu. Nah ada nggak solusi alternatif yang lain, mungkin perkembangan yang dinamis ini? Jadi kalau misalnya sekarang, untuk pasien-pasien yang memang mata kaburnya karena kelainan refraksi ya, kalau nggak mau menggunakan kacamata udah banyak banget pilihan opsinya, udah sangat banyak banget. Ada kontak lens, bahkan ada kontak lens yang dipakai malam pas tidur, terus besok paginya mata kita udah nggak minus lagi tuh ada. Waduh. Itu namanya ortho-K. Terus ada juga namanya lasik. Kalau lasik itu jadi memang mata minus, silinder tuh bisa tercover. Atau zaman sekarang kalau misalnya dia tidak kompatibel untuk dilakukan lasik karena korneanya misalnya tipis, itu bisa kita lakukan ICL namanya. Jadi kita tanam lensa di depan lensa gitu. Wow, itu permanen dok? Permanen. Oh itu bisa memperbaiki penglihatan kita langsung? Iya, jadi ibaratnya pakai kacamata di dalam mata ya. Wow, jadi ditanam lensa di depan mata untuk dipakai secara permanen. Jadi nggak perlu pakai kontak lens ataupun kacamata. Betul. Perkembangan teknologi sangat luar biasa. Betul. Ya. Kalau Anda tertarik, bolehlah langsung hubungi Dr. Wira ya. Oke dok, thank you. Hari ini kita banyak mendapatkan ilmu supaya mata kita tetap terjaga dengan baik, tetap sehat, tidak mengalami buram. Kalau just in case mengalami buram, ya Anda harus tahu faktor risikonya apa, mungkin bisa dihindari. Dan kalau memang sudah mengganggu aktivitas harian Anda bisa langsung ke dokter mata terdekat. Oke, thank you dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Kelainan Balaraja. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Wira. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madasi pamit. Dan sampai jumpa, serta ingat untuk selalu menjaga kesehatan mata Anda. Kalau bisa screen time-nya dijaga, ingat 20-20-20 dan oral intake-nya juga dijaga dengan baik. Sehat selalu untuk mata Anda bersama keluarga tercinta di rumah. Sampai jumpa. Thank you.